Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 17 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengutus Yesus Kristus Putramu yang sudah menjadi penebus kami. Lewat Dia kami mengetahui siapakah Allah Bapa, pencipta kami. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu setia mendengarkan ajaran Putramu dan tekun melaksanakannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 5, ayat 17-30. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan, ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberinya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Hari ini Yesus Kristus dengan penuh keyakinan katakan kepada para pendengar, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Dari pernyataan di atas, Yesus sungguh yakin dan percaya bahwa apa yang dibuatnya sesungguhnya direstui oleh Bapa. Bapa sungguh mengasihi dia, dan segala kuasa sudah diserahkan kepadanya. Yesus selalu melihat dirinya sebagai gambaran Bapanya sendiri. Lewat pelayanannya, ia sudah secara sadar menjelmahkan cinta Bapanya kepada manusia. Ia sungguh tahu dan sadar bahwa Bapanya selalu bekerja dalam dirinya sendiri, dan di dalam dirinya. Bapa yang bisa membangkitkan orang mati dan memberinya hidup, Yesus Kristus pun sudah diberi kuasa yang sama untuk membangkitkan dan menghidupkan orang mati. Bapa dan Yesus Kristus sesungguhnya satu. Yesus Kristus juga sudah katakan, "Barang siapa yang melihat aku, melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sewaktu Yesus Kristus menjelaskan hubungan kedekatannya dengan Bapanya kepada para pendengar, ia menjelaskannya dengan penuh wibawa dan percaya diri. Ia bisa tampil demikian karena sungguh ia tahu apa yang dibicarakannya. Ia sendiri sudah alami Bapanya dan sudah pernah tinggal bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Ia ngomong apa yang sudah pernah dialaminya sendiri, dan semua pembicaraannya adalah benar. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berilah diri kita secara total kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus, dan ikutilah ajarannya. Apa yang diajarkannya tentang perintah Bapanya kepada kita, semuanya benar. Tidak ada kepalsuan yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Ia yang pernah hidup bersama dengan Bapa dan sudah pernah hidup bersama kita di dunia, dan kini kembali ada bersama Bapanya, semua ajarannya adalah benar. Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita akan Yesus Kristus, dan segala ajarannya kita ikuti dengan setia dan amalkan dalam hidup harian kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.